JF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai teman-teman semua, welcome back to Feast at Home for Stars Club bersama saya, Kak Fran. Bulan ini kita punya topik yang baru yang judulnya God's Plan for Me. And for today's session, we will talk about what I am good at. But before we start, let's rise up and worship our God. Come on, church! Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita siapkan hati kita tenangkan diri. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan kami, Engkau sungguh luar biasa. Engkau berikan semua yang kami butuhkan. Engkau melindungi kami dari tadi malam hingga saat ini dan di saat yang akan mendatang. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bernyanyi untuk-Mu, kami mau menggerakkan tangan kaki kami sebagai tanda kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, bukalah hati dan telinga kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Amin. Oke, adik-adik, mari kita gerakkan tangan dan kaki kita. Kita mau bernyanyi bersama-sama sama adik-adik yang lain juga, teman-teman yang lain. Kita mau, pokoknya yang belum berdiri, berdiri semua. Oke, udah berdiri? Oke, let's go! Katakan Yesus, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan katakan, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Yeay! Senang banget ya kita bernyanyi, bersorak-sorak buat Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita buat menenangkan diri. Kita lipat tangan kita. Kita mau bernyanyi lagi buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan segenap hati dan kekuatan kita. Nyatakan dengan iman. Bless the Lord, oh my soul.
sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Oh, we thank you, Lord. We worship you. Yes, Lord, thank you, Lord. Kami menyembah namamu. Worship you, Jesus. We love you, Lord. Yes, we love you, Lord. We want to be like you, Lord. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas setiap diri kami yang Kau berkati dari ujung kepala sampai ujung kaki, Bapak. Kami sungguh bersyukur kami juga masih bisa mengikuti Feast at Home for Awesome Kids ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan sabda-Mu. Semoga kakak yang membawa firman, apa yang dikatakannya bisa kami pahami dengan betul, dan selanjutnya kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Teman-teman, yuk kita buka ayat hafalan kita bulan ini. Come on church. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Ayat hafalan kita bulan ini diambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, bab 4 ayat 10, yang bunyinya, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Sekali lagi ya, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Teman-teman, bulan ini kita akan berbicara mengenai talenta. Nah, kebetulan nih ada 2 orang nih teman-teman sekalian yang mengirim surat ke Kafran. Terus ada pertanyaan tuh yang diajukan. Kita coba baca ya. Surat yang pertama, Kak, aku suka sekali nyanyi. Dan kata Bu Guru nih, suara aku tuh bagus. Tapi aku jadi takut nih Kak. Jangan-jangan kalau aku nyanyi di depan aku jadinya kayak sombong. Apa harusnya aku nyanyinya ngunci diri di kamar aja ya? Supaya hanya Tuhan Yesus yang dengar. Menarik ya pertanyaannya ya. Menarik untuk dibahas sama-sama. Ada surat nomor 2 nih teman-teman. Pertanyaannya kayak gini, Kakak, Tuhan memberi setiap dari kita itu talenta. Aku bingung nih, kalau orang-orang kan jago main basket, jago nyanyi, jago nari, jago main bulu tangkis, jago main gitar. Tapi kayaknya aku nggak punya, Kak. Kayaknya aku nggak punya talenta. Jangan-jangan Tuhan nggak kasih talenta ya, Kak? Pertanyaan bagus juga ya. Oke teman-teman, kita coba jawab nih pertanyaan teman-teman kita ini dalam pembicaraan kita hari ini. Sebelumnya Kak Fran mau ajak kalian dulu dalam sebuah kisah di Alkitab. Nah, kisah ini tuh judulnya perumpamaan tentang talenta. Tuh, pas kan ya? Jadi bacaan ini, cerita ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Teman-teman kalau punya Alkitab di rumah boleh juga sekalian dibuka. Cerita ini mengenai saudagar nih ceritanya yang memiliki 3 pesuruh. Si saudagar ini rencana pergi keluar kota
Dan untuk itu dia rencananya mau menitipkan talenta-talenta pada pesuruh-pesuruhnya. Ada yang dititipin 5 talenta, ada yang dititipin 2 talenta, ada juga yang dititipinnya 1 talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, sepeninggalnya si saudagar ini keluar kota, pesuruh-pesuruh ini dengan rajin nih, ada yang dengan rajin mengembangkan talenta tersebut, memberkati orang-orang, sehingga yang talenta tadinya ini cuma 5 saja mendapatkan keuntungan 5 lagi dan akhirnya menjadi total 10. Begitu juga dengan pesuruh yang diberikan 2 talenta, dia mengembangkan talentanya dan sehingga menghasilkan keuntungan 2 talenta lagi dan menjadi total 4. Namun nih, seperti kalian tahu nih, ada 1 orang yang mengubur talentanya di dalam tanah dan akhirnya pada saat kembali dia hanya nggak dapat keuntungan sama sekali, cuman ada 1 itu dikembalikan lagi ke saudagarnya. Kalian tahu ya akhir ceritanya ya, bahwa si yang diberikan 5 dan 2 ini akhirnya diterima dengan sukacita oleh si saudagar tersebut. Namun yang 1 orang ini malah diambil talentanya dan diberikan ke yang memiliki 10 talenta. Teman-teman, kenapa Kak Fran ambil cerita ini? Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa 1 talenta yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan setiap dari kita itu talenta atau bakat, mungkin kalian sering membahasakan seperti itu. Talenta itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang sungguh mulia, dan sesuatu yang harus kita pakai untuk memberkati orang lain lagi. Nah teman-teman, mungkin diantara dari kalian seperti yang tadi ada teman kalian bilang ya, jago nyanyi, jago main biola, jago main piano, jago main gitar, jago nari, jago main bulu tangkis, atau apapun itu. That's great! And do that for God and do that for bless others. Teman-teman, yang perlu kalian tahu juga, talenta nggak cuman seperti aktivitas itu saja. Ada juga kok bentuk talenta-talenta yang lain. Contoh, mungkin kalian ketemu ada orang yang lagi sedih, teman kalian yang lagi butuh tempat curhat. Kalian bisa memiliki talenta untuk menjadi pendengar yang baik. Atau misalnya ada teman kalian yang lagi nangis, kalian bisa datang kepada teman kalian tersebut dan memeluk dan memberikan sayang kalian, memberikan kasih kalian, memberikan pundak kalian untuk sandaran supaya teman kalian bisa menumpahkan kesedihannya dan akhirnya dia jadi lega. Teman-teman, hal itu pun merupakan talenta. Jadi sebenarnya kita semua tuh punya talenta loh teman-teman. Dan talenta ini sungguh spesial, sungguh mulia karena berasal dari Tuhan Allah sendiri. Untuk itu, kita harus menggunakan talenta kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Tidak untuk disimpan diri sendiri, tidak untuk dikunci ya teman-teman, tapi untuk kita berikan kepada orang-orang lain. Supaya kita boleh menjadi pribadi Yesus yang semakin mendekat dan semakin mendekat dengan rupa Kristus. Seperti ayat hafalan kita kan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. So, let's bless other with our talents, teman-teman. Come on, let's pray together di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur ya Bapa atas berkat-Mu hari ini, atas firman-Mu hari ini. Kau boleh buka lagi Bapa, isi hati-Mu kepada kami Bapa, bahwa kami telah Kau berikan talenta Bapa. Bapa, bantu kami untuk menggunakan talenta kami supaya kami boleh memberkati lebih banyak orang lain lagi Bapa dengan talenta yang telah Kau berikan. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi pengikut-Mu yang setia ya Bapa, dan biarlah kami senantiasa boleh menjadi pelaku firman-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, sesi hari ini mungkin sudah selesai, namun biarlah ya Bapa firman-Mu merajai hidup kami dan Kau tetap lindungi kami beserta keluarga kami di rumah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman semua.
Wah, kita bersyukur banget ya udah dengerin firman yang luar biasa dari Kak Fran. Nah, hari ini Kak Yolanda mau ajak teman-teman semua untuk mengikuti aktiviti hari ini. Banyak kan dari kita yang bingung, sebenarnya aku ini bagusnya ngapain ya? What am I good at? Karena kita tuh bingung gitu. Kita itu bisa berbuat apa? Tapi kakak percaya nih, kita semua pasti mempunyai talenta yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan sudah memberikan setiap dari teman-teman kemampuan. Nah, hari ini kakak akan ajak teman-teman semua untuk identify, untuk menemukan apa yang you are good at. Nah, ada satu activity yang untuk fun, just for fun, cuman kita buat ketawa-ketawaan aja ya, pemanasan. Yang kedua adalah di sini Kak Yolanda pengen ajak teman-teman bersama dengan keluarga untuk mencari kata-kata di tengah rangkaian huruf-huruf ini. Ini adalah beberapa contoh kekuatan atau talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tapi teman-teman feel free untuk taruh apa aja that you think you're good at. Oke, kita mulai dengan yang fun-fun dulu ya. Oke, nah yang pertama ini kita namanya adalah skill seeking bingo. Nah, coba lihat di screen ini. Nah, teman-teman semua bisa ditemukan PDF dari bingo ini di description di bawah ini. Di sini teman-teman coba deh isi bareng dengan teman kalian di sekolah, atau dengan adik atau kakak kalian, atau dengan orang tua kalian, atau with your aunt, uncles, or with your cousins. Jadi coba kita lihat. Jadi di sini tuh ada totalnya sekitar 20 skills. Kalau teman-teman merasa this is your skill, kalian tulis nama kalian ya. Kalau misalnya ini ternyata skill dari teman atau your cousin or your brother or sister, nah your brother or sister, your cousin or your friend mengisi dengan nama mereka. Jadi coba nih yang pertama, teaching others. Apakah teman-teman sabar untuk ngajarin teman-teman, ngasih tahu tadi ibu guru udah ngajarin apa gitu, atau pak guru udah ngajarin apa. Yang kedua adalah curling your tongue. Nih Kak Yolanda, yes, I can curl my tongue. Yang ketiga, being a friend. Are you a good listener? Apakah kamu bisa dengerin teman-teman kamu dengan baik, menjadi teman-teman yang setia, nolongin teman, bisa ajakin have fun kalau teman kita lagi bosen misalnya, atau cheer them up when they're sad, dan kita mendoakan mereka. Yang berikutnya adalah patting your head while rubbing your tummy. Can you do that? So you have to pat, tapi di tummy-nya you have to rub. And you have to do it together. Ternyata susah juga ya teman-teman semua. Karena jadinya kayak Ronda pengen gerakannya memutar juga nih untuk kepala. Nggak bisa yang ini pat, ini rub. Kalau teman-teman bisa nggak? Oke, yang berikutnya adalah leading others. Jadi mungkin teman-teman ada yang suka untuk organize, kerja kelompok, atau bisa jadi ketua kelas yang baik. Put your names there. Yang berikutnya adalah doing a somersault. Wow, siapa yang bisa nih? Kalau kayak Randa nggak bisa nih somersault. Yang berikutnya adalah making people laugh. Nah, kakak yakin pasti ada teman-teman di sini yang jago bercanda ya, bikin jokes yang akhirnya membuat suasana lebih cair, suasana lebih hidup. Maybe you can entertain your friends and your family with your jokes and bring them joy. Yang berikutnya adalah adding 107 to 107 in your hat. Can you do that? 5, 4, 3, 2, 1. Kalian semua udah jawabannya? Ayo coba. Berapa jawabannya teman-teman semua? 107 plus 107. Can you do it in your hat? Nah, ini Kak Yolanda mau ngaku nih. Kak Yolanda bisa nggak ya? 107 plus 107 is... Oh, it's 214. Did you get it? Bener nggak teman-teman semua? Is it 214?
Kakak yakin nih teman-teman yang udah belajar Kumon pasti jauh lebih cepat dari Kak Yolanda nih menjumlahkannya tadi. Tadi Kak Yolanda masih harus mikir-mikir dulu ya. Oke, next itu adalah being patient with others. Apakah teman-teman sabar udah sama misalnya sama adik, sama kakak, atau sabar untuk misalnya ajakin hewan peliharaan jalan-jalan, ajakin mereka main, sabar nungguin teman, mungkin teman ini aduh lama sekali, atau misalnya dia suka marah-marah tapi kita sabar menghadapinya. Yang berikutnya adalah whistling. Oke, I'm not good at it. Are you? Yang berikutnya adalah organizing atau speaking another language, praying for others, or wiggling your ears, atau remembering Bible verses dan lain-lainnya. Nah, teman-teman semua bisa lihat di sini dan isi dengan nama kalian. Kemudian cocokkan dengan jawaban teman-teman kalian, adik kakak, ataupun your cousins ya, ataupun dengan auntie or uncle kalian, atau your mom and dad. Dan di sini tujuannya bukan siapa yang lebih banyak, tapi tujuannya adalah satu. Kita sama-sama mengerti, oh, aku bagusnya di sini. Nah, mungkin teman kita atau saudara kita bagusnya di hal yang lain, dan kita semua sama-sama saling melengkapi dan melayani Tuhan bersama-sama dengan kekuatan kita. Jadi bukan lomba siapa banyak-banyakan ya, tapi kita tahu what we are good at dan kita memakainya for God's glory. Seperti di ayat hafalan kita bulan ini, 1 Petrus bab 4 ayat 10a, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang ya, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus bab 4 ayat 10. Nah, sekarang ini activity yang kedua nih. Are you ready? Are you ready, teman-teman semua? Are you ready? Oke, nah ini teman-teman bisa main bersama dengan keluarga ya. Sekarang di link yang sama ada activity yang kedua, yaitu cari kata-kata dari huruf-huruf yang ada di sini. Kalian semua cari yuk apa kata-kata yang merupakan kekuatan kalian ya. Di sini ada love, exercise, service, sports, atau siapa suka olahraga nih, kayak misalnya temen Kak Yolanda ada yang suka main basket ya, kayak Kak Helena itu. Kemudian ada yang jago helping, membantu, dan suka membantu orang lain. Ada yang good at listening, ada yang good at encouraging, jadi selalu memberikan semangat bagi teman-teman atau keluarganya. Ada yang good at leading, ada yang good at kindness, ada juga yang good at technology. Nah, Kak Yolanda tahu nih ada beberapa dari kalian yang jago banget kan teknologi. Ada yang pinter coding atau desain pakai teknologi. Wow, keren banget. Selain itu, kalau ada hal-hal yang teman-teman rasa you are good at tapi nggak ada di rangkaian huruf-huruf ini, kalian bisa tulis sendiri di kertas itu. God made me good at, silakan ditulis. Kalau buat Kak Yolanda sendiri, God made me good at listening. Dan juga God made me good at marketing. Kak Yolanda suka banget nih marketingin barang-barang baru atau barang-barang yang ada ya, misalnya kayak jualan gitu. Nah, you can write it down, dan kita percaya Tuhan memberikan kita semua talenta yang berbeda-beda. Jadi nggak usah sedih, kok aku nggak bisa nyanyi, kok aku kurang bisa olahraga. Whatever it is, be grateful dengan apa yang Tuhan sudah berikan, dan ingat bahwa kita memakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melayani orang-orang di sekitar kita dan melayani Tuhan. Remember to always love God and love others. Thank you semuanya teman-teman. See you next week. God bless you. Thank you banget teman-teman yang udah join Feast at Home for Stars Club hari ini. Kak Fran sungguh berharap sesi kita hari ini boleh memberkati kita dan juga orang-orang lain di sekitar kita yang turut mendengarkan bersama. Dan teman-teman, stay tune terus ya untuk acara Feast at Home for Stars Club minggu depan, karena kita masih punya topik lain yang menarik dan sayang banget nih kalau sampai kalian lewatin. So, I hope to see you guys next week and God bless! Please like and subscribe.